place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Lalu kita akan dibawa
bit yang sudah tadi kita unduh dari DCP online-nya ya. Dengan cara klik kanan, lalu jalankan administrator atau run administrator sampai 100%. Oh ya teman-teman, sebelum kalian mengisi e-form, pastikan sudah membuat laporan keuangan yang berupa laporan perhitungan laba rugi dan neraca perusahaan dulu ya. Rumus mencari perhitungan laba rugi yaitu mencari laba kotor sama dengan pendapatan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Lalu laba bersih sama dengan laba kotor dikurangi beban usaha ditambah pajak penghasilan. Lalu mencari HPP, harga pokok penjualan, sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Setelah mengetahui laba bersih, kalian melanjutkan laporan perubahan modal, yaitu dengan cara menambahkan modal awal ditambah laba bersih yang tadi sudah dihitung ya. Lalu itu modal akhirnya akan dimasukkan ke neraca nanti. Setelah menghitung perhitungan laba rugi dan perubahan modal, kalian bisa melanjutkan ke laporan neraca per 31 Desember ya, dengan cara kalian samakan jumlah aktiva, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap, lalu pasiva itu sama hasilnya. Menghitung neraca itu jumlah aktiva, baik aktiva lancar ditambahkan aktiva tetap, harus sama jumlahnya dengan jumlah pasiva. Harus balance ya, nggak boleh tidak sama. Nah, aktiva lancar itu terdiri dari kas, bank, persediaan barang, piutang dagang, lalu aktiva tetap, gedung, peralatan, perlengkapan, itu dijumlahkan jumlah aktivanya. Lalu pasiva itu yang termasuk pasiva, hutang, laba ditahan, dan modal dijumlahkan. Nah, setelah itu jumlah aktiva, baik aktiva lancar dan aktiva tetap, hasilnya sama dengan jumlah semua pasiva, yaitu hutang dan modal. Setelah laporan keuangan, baik perhitungan laba rugi dan neraca yang dibuat selama 1 tahun itu sudah dibuat, kalian kembali lagi ke pengisian e-form 2021. Mengisi e-form, kalian klik form yang diunduh tadi, lalu klik kanan, klik buka dengan atau open with, lalu klik Adobe Acrobat Reader DC. Lalu tunggu sampai Adobe Acrobat Reader DC terbuka sempurna. Nah, ini penampakan Adobe Acrobat Reader DC e-form 1771 yang sudah terbuka. Teman-teman, ketika e-form terbuka pertama kali itu pasti lampiran induk ya yang akan ditampilkan. Nah, lampiran induk itu yang berwarna merah, kolom yang berwarna merah usahakan diisi semua sampai tidak berwarna merah lagi. Lalu kalian isi dari halaman yang paling belakang ya. Kalau saya dari lampiran 5. Klik lampiran 5 Romawi, lalu klik buka. Nah, pada lampiran 5 ini kalian wajib mengisi pada bagian A daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Lalu pada jumlah bagian A diisi juga jumlah modal di setornya berapa, persentasenya berapa. Lalu bagian B kalian isikan daftar susunan pengurus dan komisaris seperti direktur, komisaris, manajer, jabatannya diisi siapa saja, kalian isikan beserta NPWP serta nama dan alamatnya. Setelah itu kita beralih ke lampiran 4, klik lampiran 4 lalu klik buka. Pada lampiran 4 kalian wajib isi bagian PPh final. Nah, di atas itu ada bagian A PPh final, dari penghasilannya dari mana. Kalau saya di nomor 14 jenis penghasilan lainnya ya, dari mitra Pemda, kontraktor dan instalator listrik. Nah, PPh terutang itu dari dasar pengenaan pajak dikalikan tarif pajaknya 0,5%, karena saya dapat suket ya, SKB 0,5% dikali dasar pengenaan pajak. Nah, itu PPh terutangnya wajib disetorkan ke kantor pajak ya. Setelah itu kita beralih ke lampiran 2 dengan cara klik lampiran 2, klik buka.
Pada lampiran 2, kalian wajib isi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Dari mana kalian isi perincian HPP, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial? Yaitu kalian pindahkan dari laporan keuangan yang tadi kalian buat ya, dari laporan laba rugi. Perhitungan laba rugi yang sudah kalian buat yang berupa PDF itu kalian pindahkan ke lampiran 2, harga HPP-nya, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial kalian isikan. Dari pembelian, gaji upah, isikan semua, biaya beban biaya diisikan, lalu persediaan awalnya berapa, persediaan akhirnya berapa, lalu mencari HPP atau harga pokok penjualannya berapa. Teman-teman masih ingat kan rumus mencari HPP atau harga pokok penjualan, yaitu pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Setelah itu kita beralih ke lampiran 1 dengan cara klik lampiran 1 lalu klik buka. Pada lampiran 1 kalian wajib mengisikan penghasilan neto komersial dalam negeri seperti peredaran usaha, HPP atau harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, biaya dari luar usaha, penghasilan neto dari luar usaha, penghasilan neto komersial luar negeri, jumlah penghasilan neto komersial, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan yang tidak termasuk objek pajak kalian isikan. Jangan sampai yang berwarna merah tidak diisi ya, harus diisikan semua. Lalu kita beralih ke lampiran induk dengan cara klik induk lalu klik buka. Pada lampiran induk otomatis akan terisikan dari lampiran-lampiran yang paling akhir ya, yang dari lampiran 5 tadi, lalu lampiran 4, lampiran 2, lampiran 1 itu akan otomatis masuk ke lampiran induk. Oh ya teman-teman, setelah lampiran induk semuanya sudah terisi, kalian jangan lupa dilanjutkan ke lampiran induk lanjutan ya. Klik lampiran induk lanjutan, klik buka. Oh ya, jangan lupa isi surat pernyataan yang paling bawah, itu nama lengkap pengurus atau kuasa yang mengurus pajaknya ya, beserta NPWP-nya. Setelah itu, kalian wajib klik yang paling tengah ya, lampiran 8A, sesuai dengan perusahaan yang terdaftar di KPP. Kalau saya lampiran 8A, yaitu perusahaan dagang. Klik perusahaan dagang, klik buka. Pada lampiran 8A, yaitu perusahaan dagang, itu ada elemen dari neraca dan elemen dari laporan laba rugi. Kalian pindahkan dari laporan keuangan laba rugi dan neraca yang sudah dibuat di PDF ya, yang berupa PDF kalian pindahkan saja ke lampiran 8A perusahaan dagang. Tapi jika bukan perusahaan dagang, tidak wajib sih elemen neraca dan perhitungan laba rugi dipindahkan di 8A. Kayak saya juga perusahaan jasa juga, tapi lebih enaknya sih saya dilaporkan semua ya perusahaan sayanya di perusahaan dagang 8A-nya. Jadi saya masuknya ke perusahaan dagang saja. Padahal di perusahaan jasa juga saya tidak diperlukan elemen dari neraca maupun perhitungan laba ruginya. Kalau perusahaan jasa, elemen dari neraca dan perhitungan laba rugi di lampiran khusus 8A tidak wajib diisi, tetapi wajib melaporkan berupa laporan keuangan di bentuk PDF. Setelah itu, klik sebelumnya, lalu klik menu kirim untuk memasukkan PDF laporan keuangan dan meminta kode verifikasi di DJP online. Lalu kalian klik menu unggah untuk memasukkan laporan keuangan perhitungan laba rugi dan neraca yang berupa PDF yang tersimpan di komputer kalian. Kalian unggah ya dari komputer laporan keuangannya. Lalu kalian pergi ke DJP online lagi untuk meminta token. Buka web DJP online lalu login, lalu klik buat SPT. Nah, itu sudah otomatis ya, status SPT normal tahun pajak 2021. Pembetulan kosong karena ini baru membuat e-form.
Lalu kalian langsung saja isi centang biru hanya kirim token ya. Kalian klik hanya kirim token, jangan lupa klik hanya kirim token, diisi di checklist. Lalu kalian pilih opsi melalui email atau ke nomor handphone. Jika memilih email, pastikan bukan Gmail ya. Lalu klik kirim permintaan. Setelah kirim permintaan, kode verifikasi dari email kalian isikan ke kolom yang berwarna merah ya, kode verifikasinya. Nah, ini adalah email di Yahoo perusahaan saya yang sudah terlaporkan. SPT tahunan badan 1771 melalui e-form. Oh ya teman-teman, jangan lupa mengunjungi video playlist di channel saya ya, untuk menonton video saya berupa tutorial perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak agar tidak tertinggal informasi dari video tutorial perpajakan